masih di Ibn Abi Dunya, Sufyan juga katakan kunna nakrahul mal lil mu'min. Dulu kami memakruhkan harta bagi seorang mukmin. Amal yaum fa ni'mat turs. Tapi hari ini harta itu tameng yang terbaik bagi seorang mukmin. Semakna dengan itu ucapan Imam Ibnul Mubarak, Abdullah Ibn Mubarak Al-Marwazi rahimahullah, saat didapati beliau menangis karena hilang hartanya. Maka orang seperti gak terima dan seperti mengingkari, ini engkau seorang imam besar, alim, bagaimana menangisi harta yang mereka pahami ulama dan orang-orang akhirat ini hobi dengan dunia dan zuhud serta tidak butuhkan. Kok engkau malah menangis? Seperti bertentangan menurut mereka. Maka kata Ibnul Mubarak, al-mal qiwamu dini. Harta itu adalah tonggak agamaku, yang menegakkan agamaku. Artinya terjaga agama dengan harta itu. Karena banyak kemungkaran, mungkin bisa dikata mayoritasnya, ya terkait harta. Pencurian, ya harta. Maksiat, haram. Bahkan sampai tingkat na'udzubillah perampokan, ya harta. Penipuan, ya harta. Korupsi, ya harta. Kan yang jadi pertaruhan agamanya karena harta ini tadi. Makanya kata beliau, qiwamu dini, harta itu menjaga agamaku. Kalau dia punya harta, dia nggak akan lakukan. Terjagalah dari perkara-perkara yang haram itu. Nah, makanya di sisi lain salaf juga memberi targhib, ajakan, dorongan, anjuran untuk orang itu ihtiraf. Ihtiraf itu punya kerjaan apa saja, yang penting halal, menghasilkan bagimu penghasilan, harta untuk kebutuhanmu. Jangan malas, jangan jadi pengangguran. Kata Imam Sufyan rahimahullahu ta'ala, man kana ma'ahu syai' faqadira an yaj'alahu fi garni thawr falyaf'al. Barang siapa memiliki sesuatu dan seandainya dia bisa letakkan itu di ujung tanduk sapi jantan, hendaklah dia lakukan. Artinya sesulit apapun itu, sapi jantan tanduknya bahaya, bisa ini, tapi jika itu yang memungkinkan, artinya sesuatu yang disampaikan untuk orang itu peduli dan mementingkan profesi atau kerjaan. Kalaupun itu sesuatu yang kamu taruh di ujung tanduknya banteng, apa saja sudah itu, lakukan. Yang jelas kamu bekerja, kamu berbuat, tidak diam. Fa inna hadza zaman idza ihtaja ar-rajul fihi ila an-nas kana awwalu ma yabdhulu dinah. Karena zaman ini zamannya Sufyan, mungkin 11
atau 11 atau 12 abad yang lalu. Bayangkan. Zaman ini, kata beliau, seseorang kalau butuh sesuatu, ya butuh dia mau nggak mau butuh uang ini, harta, entah untuk hidupnya, kelangsungan hidupnya, artinya untuk kebutuhan sembakonya, entah itu karena sakit, entah itu biaya sekolah, biaya ini, biaya itu, al-muhim orang butuh uang. Kalau sudah orang butuh uang di zaman ini, kata Sufyan, pertama yang dia jual agamanya. Pertama yang dia akan jual, ambil ini agama. Yang penting dia dapat penghasilan dari orang, dapat harta. Wal'iyadzubillah. Kalau Sufyan hidup di zaman ini, rahmatullahi alaih, rahmatan wasi'ah. Makanya seperti nasihat beliau, kalau kamu mampu tidak butuh ke orang, lakukan. Jangan ada ketergantungan ke orang. Kalau kamu ketergantungan ke orang, sementara orang itu beda dengan kamu, pemahamannya, manhajnya, agamanya, orang akan mengorbankan apa saja sudah. Yang penting dapat dari orang itu yang dia harap. Tapi kalau kamu punya penghasilan sendiri, kamu aziz, terhormat. Hatta penghasilanmu itu di atas ujung tanduk banteng. Ini sesulit apapun, seberat apapun, itu keringat kamu, itu penghasilan halalmu. Lakukan sehingga kamu terhormat. Tidak sampai untuk menjual belikan agamamu. Maka ya tidak semua yang berkaitan dengan harta itu tercela atau makruh. Seperti kata Imam Hasan rahimahullah, kata Imam Hasan al-Basri, laisa min hubbika dunya talabaka ma yuslihuka fiha. Bukan termasuk cinta dunia yang tercela, bukan termasuk ambisi dunia. Ketika kamu cari harta itu untuk kemaslahatanmu dalam hidup, ya karena ma'ruf orang hidup butuh harta untuk kemaslahatannya, ya semuanya, untuk kamu menyambung hidup, untuk makanmu, untuk berobat, untuk ini pendidikan, untuk ya semuanya. Sebatas untuk itu supaya tercover, tercukupi dengan baik, itu bukan termasuk ambisi dan mencari dunia yang tercela, kata Hasan. Itu boleh dan bagus, bahkan terjaga agamamu karenanya. Makanya di Bukhari makna itu tersebutkan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis Rafi' Ibnu Khadij radhiyallahu an, ketika Rasul ditanya ayyul kasb atyab, wahai Rasulullah, penghasilan apa yang paling thayyib, penghasilan yang paling baik? Qala, jawab Rasulullah, amalur rajul biyadihi, kerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Apa saja kamu bekerja dengan tanganmu sendiri, kamu yang cangkul, kamu yang bajak kalau itu sawah ladang, kamu yang kalau bekerja tukang misalnya, kan tanganmu yang main.
Kamu yang pasang kayu, kamu yang pasang batu, kamu yang al-muhim kerjaanmu dengan tanganmu sendiri. Kamu dapatkan penghasilan dengan itu. Wa kullu bai'in mabrur. Begitu pula termasuk penghasilan terbaik setiap perdagangan yang mabrur. Tidak ada tipu menipu di situ, tidak ada kezaliman, tidak ini. Penghasilan dari perdagangan jual beli semacam itu termasuk kasb min atyabil kasb, bahkan penghasilan yang terbaik bagi seseorang.